pikiran saya kemarin itu adalah perampokan paling sempurna adalah di PIK 2, ternyata lebih sempurna di Morowali. Karena lebih sempurna, maka aku mau buka baju dulu lah. Karena lebih sempurna perampokannya di Morowali, karena seluruh pantai sudah okupasi oleh mereka. Ada perusahaan asing sepanjang-panjang sampai 100 km yang kita lihat bahwa ini menjadi PSN juga, proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah di akhir-akhir pemerintahan Jokowi. Nah, kita lihat ini perampokannya kenapa sempurna. Lihat, gunung yang milik negara dipalsukan, dirampok, dan diambil tanah kapurnya untuk dijual. Untuk dijual dan dijual ke perusahaan lain, itu milik negara. Nah, kemudian itu rata nanti jadi kawasan industri dijual lagi. Kampung-kampung ini juga akan hilang. Setelah itu masuk sini, laut ini di sepanjang pantai saya pikir melanggar, dan ini menurut saya Kementerian Kelautan Perikanan harus turun memeriksa semua yang ada di sini. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa kesempurnaan perampokan aset negara dan penggusuran rakyat oleh Presiden Jokowi ternyata terjadi di Morowali. Terjadi di Morowali, paling besar dan membuat rakyat miskin. Jadi saya pikir Presiden Jokowi yang selalu kabinetnya membanggakan bahwa seakan-akan Morowali maju karena masuknya perusahaan-perusahaan Cina di sini, ini menunjukkan bahwa faktanya tidak demikian. Mereka menguruk laut, gunung, semua diambil untuk dibawa ke negaranya. Ini juga menunjukkan bahwa seakan-akan yang kami perjuangkan selama ini adalah anti etnis tertentu. Bukan. Kami anti kepada perampok, siapapun dia. Tapi perampokan di Morowali itu lebih sempurna karena yang melakukan perampokan adalah perusahaan asing, bukan perusahaan dalam negeri. Jadi lebih tinggi kadar dosanya. Kalau ada neraka jahat, lebih rendah lagi neraka jahanam, mungkin di bawah neraka jahanam dosanya ini. Jadi saya pikir ini bukan salah mereka juga, tapi ini salah daripada pemerintah sebenarnya yang memang sudah dengan seluruh aparat sudah berkolaborasi di seluruh di seluruh tingkatan, baik vertikal maupun horizontal, seluruh jenis aparat sudah terlibat. Jadi saya berharap di lokasi BTIG Morowali, saya berharap menghimbau kembali Presiden Prabowo bahwa negaramu sudah hampir habis dirampok dan dijual oleh Joko Widodo. Berhentilah Pak Prabowo tunduk, apalagi takut pada Joko Widodo. Dia merusak negaramu, dia sudah menjual negaramu seperti ini. Jadi menurut saya Pak Prabowo, saya sedih karena saya melihat bahwa Bapak itu seakan-akan masih takut sama Joko Widodo. Itu terlihat, dan saya yakin Bapak akan melakukan tindakan. Saya berharap Bapak, saya dengar tidak ada jalan untuk menyelesaikan semua ini, kerusakan perampokan negara ini, kecuali Bapak membentuk tim khusus untuk menyelesaikan ini. Kalau hanya pakai lembaga yang selama ini untuk melakukan penegak hukum, mereka lah yang melakukan itu, perampokan itu semua. Jadi kalau Bapak menugaskan mereka, itu hanya akan menutupi kasus tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada masalah. Dan saya ingin menyampaikan kepada Pak Prabowo bahwa yang lembaga yang Bapak harus periksa dengan sangat kuat adalah selain penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, yang utama adalah Badan Pertanahan Nasional, karena mereka sebenarnya sudah menjadi sutradara semua pelepasan aset rakyat, tanah rakyat di seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia. Yang kedua adalah kepala-kepala desa. Saya minta diaudit semua kepala desa di seluruh Indonesia yang memang terjadi pelepasan tanah-tanah seperti ini, itu diaudit semua. Karena ternyata ya informasi dari Pak Aisan tadi bahwa kepala desa ini ini desa kohot kedua, desa kohot ketiga juga. Dan mungkin saja lebih parah di kepala desa ini daripada kepala desa kohot. Karena saya dengar mobilnya juga mewah-mewah juga mobilnya. Jadi saya nggak takutnya organisasi APS ini digunakan adalah perkumpulan persekongkolan kepala desa untuk menjual tanah kepada rakyat. Jadi kepala desa ini kita juga harus sudah perhatikan, dan itu mereka sepertinya menjadi ini. Jadi saya terima kasih. Saya akan ke daerah lain lagi, tapi saya menganggap Morowali adalah puncak perampokan aset negara dan penjualan aset negara kepada asing oleh Joko Widodo. Saya akan melihat lagi nanti Kalimantan, Maluku Utara, dan lain-lain, agar negara ini masih bisa diselamatkan. Pak Prabowo, hanya Bapak satu-satunya harapan kami. Kalau tidak ada, jangan salahkan rakyat kalau melakukan hal yang sama. Kenapa orang asing bisa merampok di negeri ini, sementara rakyat Anda terus kejar-kejar kalau mau mengambil sesuatu. Ini Morowali contoh perampokan yang sangat sempurna karena dilakukan oleh asing, dan mulai dari gunung, darat, dan laut.